permintaan dan penawaran. Permintaan atau disebut juga dengan demand, kita akan simbolkan dengan huruf D. Penawaran disebut juga supply, kita simbolkan dengan huruf S. Untuk lebih memahami tentang permintaan dan penawaran, kalian harus tahu dulu bahwa permintaan atau demand ini berasal dari konsumen atau pembeli. Sedangkan penawaran berasal dari produsen atau penjual. Sehingga kalau kita lebih sering atau di posisi sebagai konsumen atau pembeli, sehingga seringkali kita melakukan permintaan. Nah, permintaan ini pengertiannya adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kalau hanya keinginan tanpa disertai kemampuan untuk membeli, artinya tidak ada uang, maka tidak atau belum bisa dikatakan sebagai permintaan. Karena permintaan di sini adalah keinginan yang sudah disertai oleh kemampuan untuk membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand antara lain harga barang komplementer atau barang pelengkap dan barang substitusi atau barang pengganti. Selain itu juga pendapatan dari konsumen. Kemudian jumlah dan karakteristik penduduk, artinya semakin banyak jumlah penduduk, tentu jumlah permintaan juga akan semakin banyak. Kemudian tradisi dan selera dari masyarakat. Selera konsumen biasanya berbeda-beda. Ini akan menentukan banyak atau sedikitnya permintaan. Kemudian, perkiraan dan harapan masyarakat di masa yang akan datang. Hari raya keagamaan juga seringkali mempengaruhi permintaan. Artinya pada hari raya keagamaan tertentu biasanya akan ada barang atau jasa yang mengalami kenaikan. Kemudian, kondisi sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, hukum demand atau hukum permintaan. Faktor yang paling utama yang berpengaruh pada permintaan adalah P dan Q. P dan Q. Apa itu P dan Q? P adalah price atau harga suatu barang. Lalu ada Q adalah quantity atau jumlah barang, dan D seperti yang tadi sudah kita bahas adalah demand atau permintaan. Maka seperti apakah hukum permintaan? Hukum permintaan adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun atau berbanding terbalik. Nah, sebaliknya bagaimana jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta, QD, quantity of demand, jumlah barang yang diminta akan naik. Saya ulang, hukum permintaan bunyinya adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Hal ini berlaku dalam ceteris paribus. Artinya, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap atau tidak berubah. Jadi yang berubah-ubah hanya P dan Q saja, hanya P dan Q saja. Faktor-faktor yang lainnya dianggap tetap atau tidak berubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel dan kurva permintaan. Tabel permintaan di sini contohnya adalah permintaan Ana, 1 orang, terhadap buah apel dalam 1 bulan. Harganya berubah-ubah. Q-nya juga berubah-ubah. Harga
mulai dari 5.000 kemudian turun sampai dengan Rp1.000. Sedangkan kuantitinya atau jumlah barangnya mulai dari 10. Kita perhatikan, ketika harga 5.000 jumlah barang yang diminta 10. Sedangkan ketika harga turun menjadi 4.000, maka jumlah barang yang diminta naik menjadi 20. Sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harga turun, ini yang kedua, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kita menggambar kurva permintaan berdasarkan tabel ini? Kita lihat, ketika harga 5.000 jumlah barang yang diminta adalah 10, kuantitinya 10. Kita lihat, ketika harga 5.000 jumlah barang yang diminta, lihat garis panah yang horizontal 10 dan P-nya 5.000. Kita dapat titik yang pertama, yaitu di sini. Kemudian, ketika harga 4.000, jumlah barang yang diminta adalah 20. Kita temukan titik yang kedua. Ketika harga 3.000, jumlah barang yang diminta 30. Dan seterusnya, ketika harga 2.000 jumlah barang yang diminta 40, ketika harga 1.000 jumlah barang yang diminta 50. Maka kita sudah dapatkan 5 titik berdasarkan tabel tadi. Tinggal kita hubungkan titik-titik ini. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kurva demand atau kurva permintaan. Selanjutnya, penawaran. Pengertian dari penawaran. Seperti tadi kita ketahui, penawaran adalah yang berasal dari produsen atau penjual. Maka, kita lihat pengertian penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang atau jasa. Kuantitas tadi kita ingat adalah jumlah barang. Jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan pada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut? Antara lain, kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, artinya semakin banyak produsen, ini akan mempengaruhi jumlah penawaran. Peristiwa alam, bencana misalnya, ekspektasi atau harapan produsen, serta harga barang dan jasa lainnya. Nah, kita lanjut ke hukum penawaran atau hukum supply tadi. Bagaimana? Kalau tadi hukum permintaan berbanding terbalik, maka hukum penawaran berbanding lurus atau berbanding sama. Bagaimana? Kita coba. Jika harga naik, maka QS. Q adalah kuantiti jumlah barang, S-nya supply, jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Artinya semakin besar atau semakin tinggi harganya, tentu produsen akan menawarkan barang semakin banyak karena akan semakin untung. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Nah, saya ulang lagi hukum penawaran. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Sama berlaku dalam ceteris paribus, artinya faktor yang dilihat hanya P dan Q saja, faktor yang lain dianggap tetap. Nah, bagaimana dengan tabel penawaran? Kita lihat, harga sama kalau tadi adalah permintaan Ana terhadap apel, kalau ini adalah penawaran dari toko buah fresh, jadi yang menawarkan dalam 1 bulan terhadap apel. 5.000, ketika harga 5.000 jumlah barang yang ditawarkan 60. Nah, akan naik, sama-sama naik. Ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Kita lihat, ketika harga turun jadi 4.000, jumlah barang yang ditawarkan juga turun jadi 50. Nah, pembuatan kurvanya juga sama. Ketika harga 5.000, jumlah barang yang ditawarkan 60. Ketika harga 4.000, jumlah barang yang ditawarkan 50. 3.030 dan seterusnya. Kita dapatkan titik-titik dan kita hubungkan. Inilah yang dikatakan sebagai kurva S atau kurva penawaran.